Perkenalkan, nama saya Seri Manuelani Samalonda, NPM 2006596 453. Saya akan mempresentasikan kegiatan saya selama program Bangkit 2023 Batch 2. Pertama, Bangkit adalah program yang bertujuan untuk mempersiapkan pesertanya untuk karir di bidang teknologi. Batch ini Bangkit ada 3 alur belajar multidisiplin, yaitu machine learning, cloud computing, dan mobile development. Ketiga alur belajar tersebut didasarkan oleh skill yang relevan dengan sertifikasi teknikal masing-masing alur. Peserta juga mendapatkan pelatihan soft skill dan bahasa Inggris dengan instruktur untuk melengkapi keahlian teknikal yang diberikan. Bangkit diadakan oleh Google, Goto, Traveloka, dan Deep Tech Foundation dengan dukungan Kampus Merdeka. Bangkit 2023 Batch 2 diadakan secara full daring sehingga dapat diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk saya mengikuti learning path cloud computing. Jadi cloud computing di alur belajar cloud computing itu menyediakan pembelajaran mengenai komputasi awan menggunakan Google Platform atau GCP. Peserta mendapatkan materi mengenai cara menentukan kapan cloud menjadi pilihan yang tepat, lalu layanan Google Cloud mana yang cocok untuk suatu kasus, dan bagaimana cara menggunakannya. Kurikulum alur belajar cloud computing ditujukan untuk menyiapkan peserta untuk mengikuti tes sertifikat Associate Cloud Engineer dari Google. Selain itu, semua peserta bangkit dari semua path juga mendapatkan materi soft skill dan bahasa Inggris agar lebih siap di dunia kerja lainnya. Semua peserta juga mendapat kesempatan mengaplikasikan semua yang telah dipelajari pada proyek capstone di akhir kegiatan. Lalu selanjutnya penjelasan modul. Penjelasan modul yang saya ambil adalah ya, jadi kelas daring yang disediakan untuk kelas cloud computing adalah 8 kelas di coding, 2 kelas Coursera, dan 3 learning path di Google Cloud Skills Boost. Pertama di coding, ada kelas memulai dasar pemrograman untuk menjadi pengembang software. Kelas ini adalah salah satu dari 3 kelas matrikulasi, terdiri dari teks, video, dan pilihan ganda. Kelas ini membahas requirement gathering dari software development, dokumen SRS, serta konsep dasar pemrograman seperti pseudocode, statement, data type, lalu memperkenalkan secara dasar aja HTML dan CSS, serta dokumentasi. Selanjutnya di coding ada ini masih matrikulasi, pengenalan ke logika pemrograman. Ini memperkenalkan gerbang logika dan konsep computational thinking seperti decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithm, and evaluation. Lalu selanjutnya masih matrikulasi, belajar dasar Git dengan GitHub. Ini mengajarkan cara memakai Git secara dasar dan GitHub. Selanjutnya ada belajar dasar pemrograman web. Ini mengajarkan pure HTML dan CSS. Yang baru saya pelajari di sini adalah konsep semantik HTML. Saya juga lebih memahami CSS Flexbox dalam kelas ini. Oke. Selanjutnya pemrograman JavaScript. Ini adalah kelas yang mengajarkan pemrograman JavaScript dasar. Ini adalah kelas pemrograman JavaScript dasar yang ada data tipenya conditional sampling. Lalu selanjutnya ini ada membuat aplikasi backend untuk pemula dengan Google Cloud. Di sini sebenarnya masih fokus ke backend aja, bukan Google Cloud-nya, tapi diajarkan juga sedikit bagaimana cara mendeploy backend ke VM di GCP. Selanjutnya menjadi Google Cloud Engineer. Di sini baru dijelaskan mengenai berbagai layanan-layanan di Google Cloud Platform, dan tugasnya juga sudah mendeploy menggunakan GCP. Yang terakhir adalah simulasi ujian Associate Cloud Engineer yang merupakan tiga tahapan simulasi ujian untuk ujian Associate Cloud Engineer dari Google. Terdiri dari setiap simulasi terdiri dari 50 soal untuk melatih sertifikasi ACE yang terdiri dari 5 tahap ini. Selanjutnya Coursera hanya 2 course-nya. Pertama ada Bits and Bytes of Computer Networking. Ini kelas tentang jaringan komputer, sangat mirip dengan mata kuliah jaringan komputer di Fasilkom UI. Selanjutnya
System Administration dan IT Infrastructure Services. Kelas ini membahas pekerjaan seorang sistem administrator dan berbagai macam infrastruktur IT yang dikelola olehnya. Kelas ini penting untuk cloud computing karena penting bagi seorang cloud engineer untuk dapat mengetahui kapan untuk memakai atau tidak memakai cloud. Kelas ini membahas cara mempertimbangkan hal tersebut dari budget, prioritas, kebutuhan suatu perusahaan. Kelas ini sebagian besar terdiri dari video materi, ujian pilihan ganda, dan ujian akhir yang berupa esai studi kasus. Selanjutnya adalah Google Cloud Skills Boost. Google Cloud Skills Boost eh, eh, secara garis besar ini ada tiga learning path yang diwajibkan oleh Bangkit. Eh, Learning path yang pertama adalah Google Cloud Computing Foundation Learning Path, terdiri dari 4 kelas dan 4 quest. Kelas adalah campuran dari video materi dan kuis pilihan ganda serta beberapa lab. Kalau quest itu hanya kumpulan lab. Ini adalah daftar kelas dan quest dari learning path ini. Learning path ini hanya fokus ke dasar-dasar cloud computing di GCP. Selanjutnya, learning path kedua adalah Google Cloud Engineer Learning Path. Learning path ini lebih fokus ke menjadi cloud engineer. Kalau yang tadi lebih dasarnya saja, kalau ini sudah eh, melatih untuk merencanakan sebagai cloud engineer yang merencanakan, mengatur, dan menyiapkan dan mendeploy solusi cloud. Learning path ini terdiri dari 1 lab, 8 kelas, dan 4 quest. Seperti ini daftar kelas dan questnya. Yang terakhir dari Google Cloud Skills Plus adalah eh, Cloud Bangkit Cloud Update. Ini adalah learning path yang dibuat custom oleh Bangkit untuk menyiapkan peserta dalam menggunakan cloud di Capstone Project. Jadi fokusnya untuk mendeploy seperti Cloud Run dan hubungannya dengan ML. Terdiri dari 2 kelas dan 4 kelas seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah Capstone Project. Pada akhir program Bangkit, peserta mengerjakan Capstone Project sebagai syarat kelulusan. Saya tim CH2PS024, kami mengambil produk Capstone, berarti idenya dari tim kami sendiri. Eh, Aplikasi yang kami develop untuk Capstone adalah Robocook. Aplikasi ini merekomendasikan resep berbasis AI untuk membuat memasak lebih asik dan beragam. Em, Dapat dilihat seperti ini eh, bentuk aplikasinya dengan fitur-fiturnya. Em, Ya, jadi aplikasi ini cukup simpel untuk dikerjakan pada saat Capstone. Seperti yang tadi disebutkan, aplikasi ini memberikan rekomendasi resep berdasarkan machine learning. Saya sebagai dari PAS Cloud Computing bertugas untuk mendesain dan implement database dengan Cloud@Scale, lalu implement microservices untuk menyambungkan backend, API, dan ML model untuk aplikasinya. Lalu saya juga bertanggung jawab untuk deploy API-API itu menggunakan Compute Engine seperti yang tertulis di sini. Eh, Selanjutnya adalah relevansi. Relevansi kurikulum bangkit dalam batch ini sangat sangat relevan dengan perkuliahan penulis di jurusan ilmu komputer UI. Ada beberapa bagian dari materi alur yang memang sudah dipelajari seperti HTML di mata kuliah pemrograman berbasis platform, CSS, API saat layanan LAW, Basic Linux di operating system dan jaringan komputer di mata kuliah Jarkom, dan DCP yang sangat dasar di Jarkom dan LAW. Tetapi mayoritas materinya belum pernah saya pelajari karena kebanyakan materinya adalah mengenai layanan-layanan dan cara menggunakan layanan itu di GCP. Lalu ada juga mata kuliah komputasi awan di Fasilkom UI, tapi saya tahu bahwa mata kuliah tersebut memakai AWS, bukan GCP.
Eh, Selanjutnya adalah lesson learned yang saya pelajari adalah eh, cara berkomunikasi dengan eh, anggota tim lainnya ketika sedang bekerja bersama. eh, Semakin tinggi eh, komunikasi dan di awal saat sudah merencanakan apa yang ingin dilakukan, semakin lancar nanti di depannya. Seperti perusahaan saya sangat lumayan lancar karena di awal kami merencanakan seperti membuat API contract bahkan sebelum mendevelop API-nya, agar dari misalnya tim mobile development-nya juga mudah untuk menggunakan API-nya. Eh, selanjutnya Selanjutnya adalah saran untuk mitra, fakultas, dan calon peserta. Jika untuk saran, ada beberapa saran. Jika yang diperlukan untuk laporan akhir ini memang harus menggunakan bahasa Indonesia, em, sebaiknya mungkin pihak Bakti atau kampus mereka memberitahukan hal ini dari awal kepada peserta, atau memperbolehkan yang dipakai memperbolehkan log yang di kampus mereka bahasa Indonesia, atau memperbolehkan log yang dipakai di laporan akhir menggunakan bahasa Inggris. Lalu untuk tim ML dan tim cloud computing Capstone, sebaiknya proses menghubungkan model lebih didiskusikan agar lebih lancar prosesnya. Ini karena memang di akhir em, di mendekati deadline final Capstone, kami merasa agak agak terlalu mepet untuk mendeploy model ML-nya. Sehingga mungkin harusnya sebelumnya udah banyak yang harus disepakati dari jauh-jauh hari agar lebih cepat prosesnya. Lalu untuk hasil konvoy juga mungkin untuk selanjutnya mungkin lebih baik jika konversi SKS bangkit juga dikonversi nilainya, tidak hanya SKS saja. Oke, sekian dari kami. Sekian dari saya. Terima kasih.